الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل التقى والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah masih memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita sampai pada hari ini. Terutamanya ialah nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Sehingga dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sampai pada hari ini, sehingga kita bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, menggerakkan hati menuju rumah Allah yang sangat mulia ini, dalam rangka menunaikan kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Salawat serta salam tidak lupa luputnya kita hadiahkan pahalanya kepada junjungan alam, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan bacaan salawat yang senantiasa kita sampaikan, kita curahkan kepada baginda Rasulullah, kelak di yaumil akhirat kita mendapatkan syafaat ataupun pertolongan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata sampai pada hari ini, sampai pada Jumat yang berbahagia ini, Allah masih berikan begitu nikmat yang besar kepada kita. Maka pertanyaan besar kepada kita, apakah kita sudah mensyukuri nikmat Allah tersebut? Allah berikan kita nikmat kehidupan. Apakah kehidupan kita sudah kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah berikan kita kesempatan, kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan kemarin. Apakah ibadah Ramadan kemarin sudah kita maksimalkan sebaik mungkin? Ataukah Ramadan lewat begitu saja tanpa ada bekas amal yang dirubah daripada bulan Ramadan tersebut? Maka oleh karenanya hadirin, ini sebagai renungan kepada kita. Apakah kita sudah mensyukuri nikmat tersebut atau belum? Allah menegaskan dalam Al-Quran,
La in syakartum, barang siapa yang mensyukuri nikmat Allah, la azidannakum, maka Allah akan menambah nikmat tersebut. Wa la in kafartum, dan barang siapa yang kufur akan nikmat Allah, inna azabi lasyadid, maka ingatlah azab Allah sangatlah pedih. Azab Allah sangatlah mengerikan. Azab Allah sangatlah menakutkan. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak terasa pada hari ini kita sudah sampai pada 26 Syawal 1446 Hijriah atau 25 April 2025 Masehi. Maka makna yang terkandung daripada bulan Syawal ini, bahwa orang-orang yang beriman mengalami peningkatan yang luar biasa. Peningkatan apa yang dilakukan, yang dirasakan oleh orang-orang yang beriman? Yang pertama, meningkatnya iman. Karena selama 30 hari, 30 malam penuh kita beribadah pada bulan Ramadan tanpa kurang suatu apapun. Siang kita berpuasa, malam kita bertarawih dilanjut dengan witir dan sebagainya. Maka hadirin, itu adalah menumbuhkan iman dalam hati kita. Man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa pada siang bulan Ramadan, imanan, karena iman kepada Allah, wahtisaban, dan dengan mengharap pahala hanya daripada Allah. Dia tidak berpuasa karena mengharap imbalan daripada manusia. Dia tidak berpuasa karena hanya dipuji oleh makhluk Allah, melainkan dia beribadah puasa semata-mata hanya mengharap pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Lalu bagaimana dengan malamnya? Man qama Ramadan, barang siapa yang bangun beribadah ia pada bulan Ramadan, imanan, karena iman kepada Allah, wahtisaban, dia tidak mengharap pujian daripada manusia, dia hanya mengharap pahala semata-mata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, maka Allah akan hapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Maka oleh sebab itu, di bulan Syawal ini meningkat iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua yang meningkat pada bulan Syawal ini ialah amal. Kenapa amal kita meningkat? Karena pada malam bulan Ramadan tidak pernah terlepas daripada solat tarawih dan dilanjut dengan witir. Kemudian ditambah dengan berbagai macam zikir dan doa daripadanya. Maka itu semua adalah menambah amal, amal dan amal. Lalu yang ketiga yang meningkat adalah ilmu. Kenapa ilmu yang meningkat? Karena kalau kita perhatikan di lingkupan kita, di lingkungan kita, di sekitaran kita, hampir setiap masjid ada pengajian, ada ta'lim, ada majlis-majlis ilmu, ada kajian menjelang maghrib hingga berbuka.
ada kajian menjelang zuhur, ada kajian setelah Isya sampai dengan sholat tarawih, ditambah lagi i'tikaf 10 terakhir bulan Ramadan, maka itu semua menambah ilmu. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka 3 yang meningkat daripada Ramadan yang sudah kita lewati. Yang pertama adalah iman, yang kedua adalah amal, yang ketiga adalah ilmu. Apabila 3 ini telah ada pada diri kita pada bulan Syawal ini, maka bisa dikatakan kita sebagai orang yang sudah berhasil dalam menjalankan ibadah puasa kemarin. Namun begitu juga sebaliknya, jikalau yang 3 ini belum ada terdapat dalam diri kita, maka bisa dikatakan ibadah puasa yang sudah kita lewati hanya berlalu begitu saja tanpa meninggalkan bekas di dalamnya. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Nabi pernah mengatakan, man kana yaumuhu khairan min amsihi, barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, fahuwa rabih, maka dia adalah orang yang beruntung. Di bulan Rajab dia beribadah luar biasa bagusnya. Begitu masuk bulan Ramadan, Ramadan dilewati, masuk kepada bulan Syawal, ibadahnya semakin meningkat, amalnya semakin bertambah. Ini adalah rabih, orang-orang yang beruntung, kata sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man kana yaumuhu mithla amsihi, barang siapa yang masih sama amal ibadahnya yang dulu dengan yang sekarang, maka fahuwa khasir, itu adalah orang yang rugi. Sekalipun tidak melakukan maksiat, tetapi tidak ada peningkatan di dalamnya, tidak ada bertambah amal ibadahnya, maka ini termasuk kepada golongan orang yang rugi. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, golongan yang ketiga, wa man kana yaumuhu syarrun, barang siapa yang semakin buruk amal ibadahnya, bukannya semakin membaik, bukannya ia tetap istiqamah dalam pendiriannya, melainkan makin hari makin buruk amal ibadahnya. Di bulan Rajab dia masih mau mengambil milik orang, di bulan Rajab dia masih suka mencaci maki orang. Macam kejahatan yang dia lakukan pada bulan Rajab, begitu masuk bulan Ramadan, Ramadan lewat begitu saja, masuk bulan Syawal, maka bukannya semakin baik, malah makin merajalela kejahatan yang ia lakukan. Fahuwa mal'unun, maka itu adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Itu adalah orang-orang yang lalai dalam ibadahnya. Itu disebut dengan orang yang celaka, dikatakan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karenanya, marilah kita jadikan diri kita yang senantiasa istiqamah dalam ibadah. Senantiasa kita minta di setiap sujud terakhir ataupun setiap selesai kita sembahyang, kita memohon, meminta kepada Allah. Allahumma ya muqallibal qulub, wahai Allah yang maha membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, kokohkan hati kami ya Allah dalam agamamu, wa ala ta'atik, dan di dalam ketaatan kepadamu. Jangan pernah ini kita tinggalkan di setiap doa kita. Banyak orang yang dulu berbuat baik,
tapi sekarang berubah menjadi tidak baik. Banyak dulu suka maksiat, suka narkoba, narkotika, macam jenis yang diharamkan ia lakukan. Tapi kita lihat sekarang dia berubah menjadi orang yang baik. Maka ini tidak siapapun yang bisa mengendalikan hati kita, melainkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, orang tuaku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis beliau, "Al-istiqamah tariqun ila salamah." Istiqamah di dalam kebaikan adalah jalan menuju keselamatan. Apabila istiqamah kita dalam amal ibadah kita, insya Allah itu adalah jalan yang membawa kita kepada syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita melakukan kejahatan, tidak ada perubahan sampai sekarang, tetap makin merajalela kejahatan tersebut, ia istiqomah tapi di dalam kejahatan, maka hati-hati hadirin, inna azabi lasyadid. Azab Allah sangatlah pedih, azab Allah sangatlah mengerikan, azab Allah sangatlah menakutkan. Bisa-bisa kejahatannya itu yang membawa dia ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min dzalik. Mungkin hanya ini yang dapat khatib sampaikan pada pertemuan yang berbahagia dan singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita bersama. Kalau ada kata yang salah, itu datangnya dari pribadi khatib sendiri, yang benarnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم، وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين.
Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.